Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Indrianto dari kelas 2 Prodi Pendidikan IPA angkatan 2019 akan menjelaskan mengenai asal-usul dan karakteristik kehidupan. Yang pertama adalah, dari mana sih asal mula kehidupan ini pada awalnya? Nah, di materi ini akan dijelaskan teori-teori yang menjelaskan tentang asal mula kehidupan. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu adalah teori abiogenesis. Nah, teori ini tuh dipelopori oleh seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles. Setelah Aristoteles mengemukakan pendapatnya mengenai teori ini, Anthony van Leeuwenhoek pada abad 17 mendukung teori tersebut. Leeuwenhoek mengamati air rendaman jerami dengan mikroskop buatannya. Ternyata ditemukan protozoa. Ia pun berpendapat bahwa kehidupan berasal dari sesuatu yang mati atau benda mati, yang dibuktikan lewat timbulnya mikroba dari air rendaman jerami. Nah, teori abiogenesis ini berpendapat bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati, benda yang sebelumnya mati gitu. Yang selanjutnya adalah teori biogenesis. Nah, teori ini adalah teori yang bertentangan dengan teori abiogenesis. Pada teori biogenesis berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya atau benda hidup sebelumnya gitu. Jadi sifatnya berkelanjutan sampai 1697. Francis Crick melakukan sebuah percobaan menggunakan stoples dan daging yang dibiarkan terbuka. Nah, saat toples dibiarkan terbuka, setelah didiamkan beberapa hari akan muncul belatung atau cacing. Nah, perbedaannya jika stoples tersebut ditutup rapat, setelah dibiarkan beberapa hari tidak muncul kehidupan apapun. Nah, dari sini membuktikan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan yang sebelumnya, kehidupan yang selanjutnya berasal dari kehidupan sebelumnya. Lazzaro Spallanzani, percobaan kuah kaldu, di mana kuah kaldu yang tidak dipanaskan dan ditutup rapat, setelah beberapa hari kaldu tersebut menjadi keruh, yang menandakan adanya mikroba yang hidup. Sedangkan saat kaldu dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih, kemudian dibiarkan terbuka, itu pun setelah dibiarkan beberapa hari menjadi keruh. Sedangkan ketika kaldu dipanaskan dengan posisi tertutup dan dibiarkan selama beberapa hari, setelah dibiarkan tersebut tidak muncul mikroba atau tidak ada perubahan warna menjadi keruh pada kaldu tersebut. Ini menandakan ketika kaldu tidak ditutup, ada mikroba yang masuk dan berkembang biak di dalam kaldu tersebut. Teori evolusi kimia. Nah, teori ini menyatakan bahwa asal-usul makhluk hidup melalui evolusi kimia yang memakan waktu jutaan tahun. Teori ini disebut teori evolusi kimia atau neo-abiogenesis, yang merupakan reinkarnasi dari teori biogenesis karena mempercayai makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau evolusi kimia. Nah, pada teori evolusi kimia ini hampir sama dengan teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Nah, bedanya pada teori evolusi kimia ini, awal mulanya itu makhluk hidup berasal dari zat kimia atau benda kimia yang menyatu menjadi sebuah mikroorganisme kehidupan. Selanjutnya adalah macam-macam teori evolusi kimia. Yang pertama, teori evolusi kimia Harold Urey.
Nah, asal-usul kehidupan menurut ahli kimia Harold Urey dimulai saat kondisi atmosfer bumi pada masa lampau yang kaya akan senyawa anorganik seperti gas metana, amonia, dan uap air, serta gas karbon dioksida. Senyawa anorganik ini bereaksi dengan bantuan energi sinar kosmik sehingga menghasilkan senyawa organik. Nah, jadinya yang tadinya masih gas anorganik berupa metana, amonia tersebut setelah bereaksi dengan radiasi sinar kosmik menjadi senyawa organik atau senyawa yang akan hidup. Senyawa organik ini akan membentuk makhluk hidup sederhana atau bersel satu dan berevolusi selama berjuta-juta tahun dan menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks. Yang selanjutnya adalah teori evolusi kimia menurut eksperimen Stanley Miller. Nah, Stanley Miller menyatakan asal-usul kehidupan seperti yang diungkapkan oleh Harold Urey coba dibuktikan oleh Stanley Miller melalui pengujian menggunakan alat ciptaannya. Alat ciptaan dari Stanley Miller ini berupa tabung yang diisi oleh gas hidrogen, amoniak, metana, dan dipanaskan selama 1 minggu hingga gas-gas tersebut bereaksi dan bercampur. Nah, pemanasan tersebut digunakan untuk mengganti energi radiasi kosmik yang diutarakan oleh Harold Urey. Setelah dipanaskan dan dialiri listrik sebesar 75.000 volt ke dalam tabung tersebut, hasilnya adalah campuran gas-gas amoniak, metana, hidrogen tadi menghasilkan asam amino yang merupakan zat organik sebagai penunjang suatu kehidupan. Nah, oleh karena itu teori yang disampaikan oleh Harold Urey dan eksperimen Stanley Miller saling berkaitan untuk menguatkan teori dari teori evolusi kimia. Yang selanjutnya adalah teori panspermia. Pada teori panspermia ini bertentangan dengan abiogenesis karena mengemukakan bahwa benih-benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Benih kehidupan tersebut berkembang di mana-mana dan di lingkungan yang memungkinkan. Jadi asal teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan di angkasa. Nah, jadi teori ini berpendapat bahwa kehidupan di jagat raya ini sangat beragam. Jadi kehidupan tidak hanya ada di jagat raya ini atau hanya ada di bumi, namun ada di jagat raya lain yang memungkinkan untuk terjadinya suatu kehidupan. Yang selanjutnya adalah teori penciptaan. Nah, teori penciptaan ini bersumbernya dari agama atau sistem kepercayaan dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Teori ini bersumber dari Tuhan yang diyakini keimanannya dan bukan hasil pemikiran manusia. Nah, teori penciptaan ini biasanya dianut oleh orang yang meyakini agama atau suatu kepercayaan. Materi selanjutnya adalah karakteristik kehidupan. Sesuatu benda dapat dikatakan sebagai makhluk hidup apabila sudah memenuhi karakteristik kehidupan. Karakteristik kehidupan tersebut antara lain yang pertama yaitu membutuhkan makan. Tentu saja makhluk hidup pasti akan membutuhkan makan. Yang selanjutnya adalah transportasi sel. Yang ketiga respirasi atau pernafasan. Yang keempat metabolisme. Yang kelima ekskresi. Yang keenam pertumbuhan dan perkembangan. Nah, makhluk hidup pasti akan mengalami fase di mana akan tumbuh dan berkembang. Yang dari kecil menjadi dewasa. Yang ketujuh reproduksi atau berkembang biak. Suatu makhluk hidup akan bereproduksi untuk meneruskan keturunannya. Yang kedelapan bergerak. Suatu benda dapat dikatakan makhluk hidup apabila memenuhi unsur karakteristik yang yaitu bergerak. Yang kesembilan adalah peka terhadap rangsang. Dan yang ke-10 adalah adaptasi terhadap lingkungan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.